Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Renita. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Fitriani Zain. Beliau adalah guru bahasa Inggris dari SMA Muhammadiyah Langsa. Nah, kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama Ibu Fitri. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bagaimana dengan Bu? Sehat. Alhamdulillah sehat Bu Fitri. Kali ini izinkan saya untuk melakukan percakapan pra-observasi, karena nanti kita akan melakukan observasi kelas bersama Bu Fitri ya. Boleh ya Bu ya? Boleh, Bu. Ini semangat ya. Ya, alhamdulillah. Untuk yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Fitri capai pada pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran nanti ada dua, Bu, yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mengidentifikasi pasif voice dalam teks ilmiah sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang kedua, menerapkan pasif voice dalam teks ilmiah sesuai dengan konteks penggunaan. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan Bu Fitri capai pada proses pembelajaran nanti. Nah, untuk selanjutnya Ibu Fitri, apa area pengembangan yang hendak Ibu Fitri capai dan ingin saya observasi? Area pengembangan yang hendak saya capai adalah pengetahuan siswa tentang passive voice dalam teks ilmiah dan keterampilan siswa dalam membuat kalimat passive voice dalam teks ilmiah. Baik, ada dua juga ya area pengembangan yang Ibu Fitri akan capai, yang ingin saya observasi juga. Baik, untuk selanjutnya strategi yang telah Ibu Fitri persiapkan nih untuk proses pembelajaran nanti itu seperti apa? Strategi yang saya persiapkan mengintegrasikan pembelajaran dengan budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, serta pembelajaran sosial emosional. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Nanti Ibu Fitri akan melakukan strategi pembelajaran budaya positif, begitu diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Luar biasa ya. Nah, selanjutnya nih, untuk tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan strategi yang telah Ibu Fitri persiapkan, kemudian media apa yang akan Ibu gunakan nanti? Media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti, Bu, saya menggunakan proyektor, kemudian PPT, melalui aplikasi Alfa Oke. yang saya bisa bikin. Masya Allah. Oke, berarti Ibu persiapkan materi ajarnya dari PPT melalui aplikasi Canva tadi ya? Ya, ya, Bu. Oke, baik, menggunakan Infocus. Nah, untuk selanjutnya, kapan Ibu kegiatan pembelajaran ini akan kita lakukan? Pas kebetulan pula, Bu, hari ini saya ada jam di kelas 2, jam ke-3 dan 4. Ya, hari ini, Bu. Hari ini ya, alhamdulillah. Berarti nanti ya setelah ini tidak lama lagi kita akan melakukan observasi kelas ya Bu ya? Iya, Bu. Di kelas 11 tadi. Kelas 11 jam ke-3 dan ke-4. Jam ketiga dan keempat. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Fitri. Nanti kita akan melakukan observasi di kelas. Nah, setelah observasi kelas nanti kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi. Tapi nanti akan dihadiri oleh Ibu pengajar praktik dari calon guru penggerak. Jadi ya, mohon izin juga nanti kita akan melakukan pasca observasi kembali.
Baik, Bu Fitri, semoga observasi kelas, semoga pembelajaran di kelas hari ini berjalan lancar seperti yang Ibu harapkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning class. How are you today? And you? I'm great. Thank you. Okay, student. We go start our lesson. I'm great. Thank you for asking me. Okay, before we start our lesson, please be enjoy. Let your eyes open. Let's get on. Stand up, please. Relating to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please. Thank you, Ketan. Okay, first time. Can you take your attendance first? Who is absent today? Who is absent today? No one. No one. All of you comes. Mau datang? Alhamdulillah ya. Okay, then, before we start our lesson, sebelum kita mulai pembelajaran kita, kita harus membuat kesepakatan luas dulu ya. Jadi pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar gitu ya. Pertama, kalian dilarang datang lagi. Sudah ya kan? Dilarang kalian keluar masuk kelas. Ya. Yang kedua, harap tampilkan meja dan kursi kalian. Dan kira-kira ada sampah yang berserak, membeli buang tempatnya. Dan yang ketiga, institusi kelas. Saya harap yang kelompok bekerja sama. Ya, dan yang dalam kelompok itu juga harus menghargai teman-teman. Dan kemudian nanti kriteria wilayah saya lihat dari penempatan, kejelasan dan penggunaan kalimat yang tepat. Bisa dipahami, Nak? Bisa dipahami dengan kesepakatan kelas dan yang nanti? Okay. So, sebelum kita mulai materi kita yang baru, before we start our main lecture of the day,
about plastic oils. I wanna review your plastic. Consider what did you learn before? Siapa yang masih ingat? Materi apa sih yang pelajari kemarin ya? Sampai masih ingat. Sebelum ini ada apa yang udah pelajari? Ini. Analytic tahu? Saya tanya lagi nih. Dalam 12 menit siang dan Siapa harus remember? Harus remember. What is analytical position? Siapa yang masih ingat apa sih itu tes analytical exposition? Okay, raise your hand, please. Siapa yang masih ingat apa sih tes analytical exposition? Terus, siapa yang tahu nak? Please. Ya, bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Yang menguraikan Beri stand up, please stand up. Aisyah, diri nak. tes yang menguraikan gagasan penulis tentang fenomena lingkungan. Oke, good job. Analytical exposition adalah sebuah teks yang menjelaskan atau memaparkan ide penulis tentang suatu isu atau masalah sekitarnya. Isu atau masalah bisa. Kemudian ada yang lain? Azim? Selain itu, apa yang kamu tahu tentang analytical exposition hari ini? Oh, teks yang teks yang jelaskan mengungkapkan ide-ide penulis tentang suatu isu atau sebuah masalah di sekitarnya. Lingkungan sekitarnya ada lagi. Apa sih, Pak? Apa sih tujuannya? Tujuan teks analytical exposition itu apa sih? Untuk meyakinkan. Oke, itu bersuatu convince dari dia. Meyakinkan sebaliknya tentang meyakinkan membaca bahwa teks tersebut adalah suatu hal yang penting. Ya, bahwasanya apa yang disampaikan itu, isu yang diangkat itu merupakan hal yang penting. Oke, ini the last question. Terakhir pertanyaannya. What are general structure of analytical exposition? Apa susunannya? Susunan dalam analytical exposition atau teks analytical exposition. Apa aja yuk? Apa aja? Tesis. Oke, tesis itu apa? Bagian pembangkaian Tesis itu adalah yang akan dibahas oleh si penulis. Topik akan dibahas, ya kan? Oke, paragraf apa sih? Penulis mau buat nih. Oh, topiknya dulu buat. Pentingnya pendidikan karakter di sekolah. Itu dulu ide. Bagaimana karakter Radai. Kemudian untuk meyakinkan itu, meyakinkan si pembaca, si penulis memberikan apa? Argumen itu adalah pendapat siapa? Penulis. Pendapat si penulis untuk meyakinkan semakin banyak argumen yang diberikan oleh si penulis, semakin yakinlah si pembaca akan topik yang dibahas. Oh benar kata si penulis, ya enggak? Oke. Yang terakhir,
Brief information. Apa sih itu? Itu. Oke, untuk penulis, ya. Oke, sekarang because all of you understood about your last lesson, bisa kita mulai dengan materi yang baru? Oke, bisa new material for today? Bisa dimulai? Right. Today, we are going to talk about passive voice. Sebelum kita mulai nih, saya mau nanya ke kalian. What do we know about active and passive voice? Siapa yang tahu nih? Apa sih kalimat aktif dan apa sih kalimat pasif? Siapa yang tahu? Apa sih itu kalimat aktif dan apa sih itu kalimat pasif? Ada yang pernah dengar nggak kalimat aktif? Dalam bahasa Indonesia sama nggak, Men? Sama. Pernah belajar bahasa Indonesia? Pernah. Apa yang kamu tahu tentang kalimat aktif dan kalimat pasif? Please. Biasanya kalau aktif itu bermakna ya, bermakna ber. Kalau dia pasif bermakna di, paham nggak? Atau bermakna ter, paham ya? Contoh yang lain, siapa yang bisa memberikan contoh yang lain selain yang saya kasih tadi? Can you give an example of the passive sentence? Siapa yang bisa memberikan contoh yang lain? Bahasa Indonesia. Ya udah, nggak apa-apa lah. Siapa yang bisa? Yes, please, Aisyah. Jangan dong, namanya kita belajar. Di sini kita belajar tahu tentang gimana kita sebenarnya untuk menggali. Pasifnya, aktifnya dulu. Apa ajarin? Aktifnya, saya makan nasi. Kalimat yang lain, tadi kan saya udah makan nasi. Tadi kalimat yang lain, biar kawannya bisa paham. Saya belajar apa sih? Oke, saya belajar bahasa Inggris. Kemudian, kalau pasifnya bagaimana? Saya sedang belajar. Kalimat pasifnya bagaimana? Aktifnya saya belajar bahasa Inggris. Pasifnya bagaimana? Pasifnya bagaimana? Lihat kalimat itu. Mana objeknya di situ? Mana dikenakan pekerjaan? Sekarang gini. Mana subjeknya di situ? Saya. Kata kerjanya mana? Objeknya mana? Bahasa Inggris. Itu aja dong poin. Harus kita tahu poin apa bagiannya dia. Setelah itu kita mau berubah dalam kalimat pasif. Bagaimana kalimat ini? Harus dibalik. Belajar bahasa Inggris itu enggak? Tidak. Ada kerja. Apa objeknya tadi? Bahasa Inggris dipelajari oleh paham. Nah di situ dapat. Oke. Ini hanya pertanyaan awal ya. Kalau masuk ke poin, in what situation do you more often or read passive sentence? Dalam situasi apa? Biasanya kamu sering mendengar itu kalimat pasif atau membaca. Pernah lihat nggak? Dalam situasi itu bagaimana? Atau dalam tulisan apa yang kamu bisa pernah lihat kalimat pasif? Biasanya di mana tuh? Di mana tuh? Di teks-teks apa tuh? Teks? Teks ilmiah.
bisa guna, bisa scientific writing. Apa scientific writing? Yaitu penulisan ilmiah, bisa academic paper, makalah, makalah kuliah kita, belajar kita ya, kemudian penelitian ya, essay, kan biasa tuh kita menggunakan kalimat pasif, kan kalimat aktif. Oke, kita masuk ya. Learning objective. What is our learning objective today? Hari ini, ya, hari ini kita akan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi passive voice dalam teks ilmiah sesuai dengan teks penggunaan. Yang kedua, penggunaan passive voice dalam teks ilmiah sesuai dengan konteks penggunaannya. Berarti ini berkaitan dengan teks ilmiah, ya. Akan diceritakan kok teks ilmiah ya, karena di dalam teks ilmiah selalu menggunakan yang namanya kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Kenapa? Karena di dalam teks ilmiah, karena dia ditekankan kepada objek atau apa namanya istilahnya yang saya dilakukan, aksi yang dilakukan, ataupun proses, bukan siapa yang melakukan itu atau siapa orang yang melakukan itu. Nah, definition passive voice. Coba baca dulu. Active voice. Siapa yang bisa baca? Kenapa enggak? Enggak. Definition passive voice. Nah, udah? Nampak di situ? Oke. Itu artinya active voice. Subject perform the action. Whereas in passive voice, the subject receive the action. Artinya, kalimat aktif itu adalah lebih menekankan kepada subjek yang melakukan tindakan. Sedangkan pasif, subjek yang mendatangkan tindakan. Seperti tadi, saya makan nasi dimakan oleh saya. Ya, jadi dibalik. Kita bicara tentang scientific test dalam teks ilmiah. Passive voice, coba baca dulu. Dilo, in scientific text, Yeah, active voice. ya nak, in scientific text, In scientific text, passive voice is used to to memesan emphasize the object of result of an action, either than the result of the action. This is useful for pushing composing attention attention on the research, research, writing ending or of experimental experimental result, rather than on the son who conducted undertake the research. research. Artinya, itu dia tuliskan. Nggak tunjuk aja, biar nanti kawannya no. Tunjuk aja pakai ini. Yang mana ada kalimat pasif. Apa? Oh, sampai kita tunjuk dari sana. Tunjuk aja. Iya. Dari salah. Enggak apa-apa. Kita belajar pasti namanya kan anak top. Ya, ini memang apa kan? Mana? Ini apa? Yang kita Nanti mana di situ kalimat pasif? Ayo. yang ada penilaian. Gitu aja. Iya. Tunjuk aja, kalau tadi terus tunjuk aja. Saya mau pastikan kalian itu udah paham belum materinya. Emang ya kamu mana? Ya saya tunjuk aja pakai itu. Yes, jadi please, thank you. Ada lagi? Vaksin have been important. Yes. Is it true? Benar nak? Oke, thank you. Ada lagi nak? Anything else? Ada lagi? Ada dua ya? Ada dua di sini tidak lagi. Ada lagi? Yes. Yes. Ya Allah, yes. Ada lagi nak? Testing tuh. Testing. Yes. Mana subjeknya? Subjeknya dulu.
Ya itu katanya begini ya, maksudnya ya. Mana sakitnya dari mana nak? Yes, job. Million of lives. That means say buntu. Itu adalah hasilnya. Bulan berapa? Berapa? 4. Dan lagi? Mana? Over the years. Habis itu apa lagi? Mana hasilnya? Yes. Extensive research. Hasilnya? Pandai itu dia. Dah? Dah. Ada lagi? Any else? Ada lagi? Ada lagi? Lima. Ya, gantian. Dia datang kalau yang gitu. No. Yang paling bawah Pak? Ya. No. Habis. Yes, itu job. Good job. Yes, Bu, itu sebagai subjeknya. Jangan kalian lihat itu bukan subjek karena itu sebagai subjek apa namanya ya? Prosa. Ya, itu kalimat prosa. Ya, sebagai subjeknya situ. Ada lagi? Mana? Mana ya? Oh, dia tidak usah. Maju lah. Sudah banyak sudah 5. Ada kan dia? Ada 5 loh. Oh ya, Siti sana. Nah, mana lagi yang belum ditunjuk? Saya tahu tuh yang belum ditunjuk. Yang belum ditunjuk. Mana yang belum ditunjuk? Mana tadi si Clara? Ini salah ya, ya sama ya. Wah ini, kalau ini kita X2. Paham tak tu? Nah, kemudian ini kenapa pakai karena ini tunggal. Paham ya? Ya. Kemudian ini kenapa pakai F? Karena yang ini dapat terkena ya maaf nyawa. Mana lagi? Ini kenapa pakai is? Karena ini bermakna satu. Ini tadi apa nih? Sip ya. Tadi kan itu adalah mono. Dia bisa nggak main pasif itu dinegatifkan di? Bisa. Ya. Bisa. Jadi kok kalau dia dinegatifkan tinggal tambahkan tinggal tambahkan di depan nya. Paham ya? Ada yang ditanyain? Clear? Ini sekarang saya untuk memastikan saya mau kalian kerja kelompok. Why? Why happening? Kita bagi dalam beberapa kelompok. Oke, leader 1, leader 2, kita bagi ya sebentar ya, banyak. Yes, leader. No. Oke, kemudian berapa 5 ya? Apa ya? 5. Ya, Pak. Artinya Pak kelompok. Ada Ini yang basic aja. Oke, dapat sama apa sama dia? Ini lupa. Oh, berarti ini ya. Oke, saja. Ini. Ya, mana? Saya.
Berubah. Ubah kalimat asli berikut menjadi kalimat pasti dan tentukan tanda yang digunakan. A. The Duduk Mas Riwo. Udah kaula? Yang mana? Yang mana pakai wing? Yang mana? Yang mana nggak ada apanya? Nggak ada? Nggak ada apanya? Harusnya di mana wingnya? Di mananya? Situ. Coba. Di mananya? Di mananya? Kurang sedikit di mananya? Coba lihat itu di mananya? Wing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Liza Renita, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya bersama Ibu Nuriana selaku pengajar praktik ya, dan Ibu Fitriani Zen, guru bahasa Inggris dari SMA Muhammadiyah Langsa. Baik.
Ya, Assalamualaikum Ibu Nuri. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Ya, Ibu Fitri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Terima kasih Ibu atas kehadiran pada kunjungan pendampingan individu kelima. Dan Ibu Fitri, terima kasih juga sudah bersedia hari ini. Pada percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah berlangsung dengan tujuan untuk melakukan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Fitri laksanakan di kelas. Baik Ibu Fitri, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu dengan berjalannya observasi di kelas Bu Fitri kemarin? Karena belum terbiasa Bu, jadi saya merasa kaku. Tapi dengan adanya proses pembelajaran, saya menjadi lebih natural, seperti biasa saya mengajar. Iya, alhamdulillah ya, masya Allah luar biasa Bu Fitri. Kalau begitu nih, boleh Bu Fitri ceritakan kembali area pengembangan pembelajaran di kelas Bu Fitri dan tahapan strategi yang Ibu lakukan ketika proses pembelajaran kemarin. Tahap awal saya membuat perangkat pembelajaran dan area pengembangan yang saya kembangkan adalah area penilaian, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian strategi yang saya gunakan adalah penerapan budaya positif dengan mengingatkan siswa tentang kebersihan kelas, dan strategi pembelajaran sosial emosional dengan membagi kelompok. Oke, luar biasa ya. Jadi area pengembangan yang Bu Fitri lakukan adalah penilaian pengetahuan dan keterampilan. Kemudian Bu Fitri juga menerapkan budaya positif, begitu ya tadi dengan mengingatkan siswa akan kebersihan kelas. Kemudian penerapan pembelajaran sosial emosional dengan membagi kelompok siswa. Wah, oke, luar biasa. Nah, menurut Ibu nih sejauh mana area pengembangan yang Bu Fitri sudah kembangkan tadi dan sudah berjalan dengan baik atau belum begitu Bu? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bu. Namun masih ada kekurangan dan hambatan ya, iya, oke, alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada sedikit kekurangan dan pastinya ada hambatan. Nah, menurut Ibu Fitri, hambatan apa yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran? Hambatan yang sering terjadi Bu, masih ada murid yang tidak terlibat dalam proses diskusi kelompok. Iya, berarti masih ada murid yang tidak terlibat, tidak aktif begitu ya Bu Fitri ya. Oke, nah kira-kira nih apa penyebab hal itu terjadi Bu Fitri? Hal itu mungkin terjadi karena pembagian kelompok terlalu banyak anggotanya Bu, sehingga sebagian murid bergantung kepada murid lain yang aktif gitu Bu. Iya, gitu ya Bu Fitri ya. Berarti siswanya tergantung dengan kawannya gitu ya, berharap istilahnya ya Bu Fitri ya. Baik, jika seperti itu, bagaimana nih rencana Ibu ke depannya dalam proses pembelajaran di kelas Ibu selanjutnya? Rencana ke depan Bu, saya harus membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka agar mereka bisa benar-benar terlibat begitu Bu. Baik, Bu Fitri akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa, begitu tadi ya. Nah, luar biasa nih. Semoga pembelajaran di kelas Bu Fitri selanjutnya akan lebih baik lagi, sehingga seluruh murid itu terlibat aktif dalam proses diskusi kelompok. Pastinya saya juga tidak sabar menunggu cerita dari Bu Fitri nih untuk proses pembelajaran selanjutnya di kelas Bu Fitri. Nah, kira-kira kapan Bu Fitri akan melakukan perubahan ini? Insya Allah saya akan melakukannya Bu di pertemuan berikutnya pekan depan Bu. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan segala rencana Ibu ke depannya dapat berjalan lancar. Amin. Iya.
Baik, terima kasih banyak Bu Iya, Bu, Fitri sama-sama. atas percakapan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Nah, sekarang saya mohonkan waktunya kepada Ibu pengajar praktik, Ibu Nuriana, untuk memberikan umpan balik terhadap percakapan pasca observasi yang telah berlangsung. Oke, baik. Di sini saya melihat beberapa kriteria yang ada bahwa ini kan ada ada 3 prinsip coaching di sini, ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi di sini saya melihat bahwa ada suatu tindak lanjut konkret berasal dari rekam sejawat ya, tadi ada tanggapan, dan ada juga percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekam sejawat. Nah, di sini dari yang saya lihat di pasca percakapan ini, di sini Ibu juga tadi ada menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Tadi ada itu kan Bu ya, apa yang sudah dilanjutkan, ada Iya, seperti itu benar. ya. Oke, dan selanjutnya itu juga saya melihat adanya menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data. Tadi ada datanya yang dijelaskan bahwa pada saat observasi seperti apa, sebelum melakukan observasi seperti apa, ya kan bukan? Terus itu dia menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, ya. Jadi di sini ada fokus pada area yang ingin dikembangkan hasil dari percakapan tadi. Jadi kan ada hendak dilakukan Iya, nanti. benar. Strategi. Iya, strateginya. Terus menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil observasi yang baru saja dilakukan. Jadi ada juga tadi ingin menambahkan kapan itu dan itu. Jadi luar biasa Ibu sudah mencakup ya Bu ya di percakapan kita. Jadi di sini mungkin Ibu sudah menerapkan poin 7 8 tadi yang saya sampaikan. Kalau tidak mencakup itu mungkin Ibu di atas poin yang tadi yang saya ucapkan, mungkin dari ada yang kan sudah pernah dipelajari kan auto coaching ya Bu, ada 8 itu ya kriteria. Mungkin Ibu kalau nggak sampai yang itu mungkin ada 5 6, tapi di sini ada di kriteria 7 dan 8. Baik Bu, alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas umpan balik yang sudah Ibu sampaikan. Insya Allah ke depan ini adalah pembiasaan, ya gitu ya Bu ya, karena coaching ini adalah untuk supervisi akademik begitu. Demikian, terima kasih atas waktunya Ibu Fitri. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.